Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan ketiga. Yang akan kita bahas untuk hari ini masih melanjutkan materi pada bab 1 mengenai sosiologi sebagai ilmu di masyarakat. Adapun subbab yang akan dibahas pada hari ini itu mengenai realitas sosial sebagai objek kajian. Yang akan kita kaji di sini itu mengenai masalah sosial. Masalah sosial. Jadi masalah sosial itu bisa dijelaskan sebagai ketidaksesuaian. Artinya ada yang tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan. Itulah yang disebut dengan masalah. Adapun masalah sosial itu adalah ketidaksesuaian antara unsur budaya atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Itu adalah masalah sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah sosial ini dijelaskan oleh Surjono Sukanto. Ada 4 faktor yang mempengaruhi masalah sosial. Yang pertama itu adalah faktor ekonomis. Faktor ekonomis ini berkaitan dengan keuangan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan apabila tidak bisa dipenuhi itu akan memicu masalah sosial seperti pencurian, seperti begal kalau zaman sekarang. Yang kedua itu adalah masalah sosial dari faktor biologis. Faktor biologis ini erat kaitannya dengan penyakit menular. Penyakit menular seperti malaria, seperti DBD, kemudian seperti kurap, seperti kusta, dan juga yang termasuk di faktor biologis ini termasuk juga gizi buruk. Nah, gizi buruk ini bisa kita kaitkan juga dengan faktor ekonomis. Yang ketiga itu adalah faktor psikologis. Faktor psikologis ini adalah faktor kejiwaan. Salah satu contoh dari faktor kejiwaan yang memicu masalah sosial itu adalah bunuh diri. Rata-rata orang yang melakukan bunuh diri itu disebabkan karena adanya masalah di dalam diri orang tersebut, tapi tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik, dia mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri. Ada lagi poin keempat adalah faktor budaya. Masalah sosial dari faktor budaya ini seperti masalah sosial dari faktor kebudayaan itu seperti minum minuman keras, kebiasaan. Jadi budaya itu erat kaitannya dengan kebiasaan. Salah satu contoh dari faktor budaya itu adalah minum minuman keras ya. Jadi kalau di Indonesia, orang yang memiliki masalah sosial atau orang yang sering dikucilkan itu sering melarikan diri mereka dengan cara mengkonsumsi minum-minuman keras, mengkonsumsi narkoba, bahkan contoh yang lain untuk faktor budaya ini adalah korupsi. Jadi korupsi ini bisa disebut dengan masalah sosial karena dia sudah mendarah daging di dalam diri masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya beberapa contoh masalah sosial. Di sini saya akan menjelaskan 6 contoh. Yang pertama itu adalah kemiskinan. Disebut kemiskinan apabila kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup diri kita sendiri dengan keluarga. Jadi walaupun kita memiliki pendapatan, tapi pendapatan ini tidak bisa memenuhi atau tidak bisa mengcover hidup kita selama 1 bulan. Nah, itu yang disebut dengan miskin. Yang kedua itu adalah kejahatan. Kejahatan atau sering disebut dengan tindakan kriminalitas seperti pembunuhan, pencurian, korupsi. Jadi korupsi ini juga termasuk tipe masalah sosial kejahatan. Yang ketiga ini adalah disorganisasi keluarga. Disorganisasi. Dis itu adalah perpecahan, organisasi itu adalah badan. Nah, keluarga ini adalah organisasi. Disebut organisasi karena dia membentuk kelompok. Disorganisasi itu artinya perpecahan keluarga. Contohnya seperti perceraian,
KDRT dalam rumah tangga dan juga meninggalnya salah satu orang yang memiliki fungsi utama seperti meninggalnya ayah atau meninggalnya ibu di dalam keluarga, itu bisa memicu perpecahan keluarga. Selanjutnya yang keempat ini adalah peperangan. Jadi masalah sosial, contohnya peperangan ini bisa membawa dampak hebat bagi negara yang sedang berperang maupun negara yang tidak berperang. Yang kelima, masalah generasi muda dalam masyarakat modern. Contohnya seperti apa? Minum minuman keras, narkoba, seks bebas, dan yang terakhir ini adalah pelanggaran terhadap norma di masyarakat. Seperti apa? Banyak sekali. Ketidakhormatan anak terhadap orang tua, ketidakhormatan siswa kepada guru, ketidakhormatan masyarakat terhadap masyarakat lain. Nah, itu juga termasuk pelanggaran terhadap norma di masyarakat. Nah, untuk hari ini mungkin sampai di sini saja Ibu menjelaskan mengenai materi realitas sosial. Kedepannya akan kita lanjutkan kembali mengenai interaksi sosial. Sampai di sini saya akhiri pertemuan untuk hari ini terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.